Dalam upaya optimalisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang telah disalurkan untuk program bantuan langsung tunai dan kesejahteraan buruh tani tembakau di wilayah Pati, Diskominfo Pati bekerja sama dengan Bea Cukai Kudus menggelar talkshow bertajuk Gempur Rokok Ilegal. Acara ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial dan Dinas Pertanian Kabupaten Pati untuk membedah pemanfaatan DBHCHT yang telah dialokasikan. Dalam pembukaan talkshow yang berlangsung di panggung terbuka Radio Suara Pati, Kepala Diskominfo Pati Ratri Wijayanto menyatakan tujuan utama acara ini adalah untuk mengkaji secara mendalam penggunaan DBHCHT dalam mendukung program pemerintah yang fokus pada bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan buruh tembakau. Jadi dalam kesempatan ini mungkin Pak Sandy beliau menjadi minoritas karena yang ada di panggung ini selaku narasumber itu dominan pakai tri. Ada Mas Tri Yuli, Bu Tri Haryumi, dan saya Ratri. Ada trinya yang penting. Dan untungnya juga 3, kalau 4 mungkin jadi kuarto. Gitu ya. Saya juga terima kasih Mas Alan sudah bisa mengiringi kegiatan ini juga, artinya banyak sekali elemen dan bisa mendukung kegiatan Gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Pati, karena ini memang sudah menjadi amanat undang-undang yang diampu oleh Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Bea dan Cukai, dan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pati sangat intens, sangat perhatian terhadap rasa was-was dari pemerintah pusat terhadap peredaran rokok ilegal. Sehingga dalam kesempatan ini kami yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika beserta bagian perekonomian menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten terkait aspek kesejahteraan masyarakat. Utamanya mungkin nanti akan banyak informasi yang disampaikan oleh Mas Tri Yuli terkait dengan sektor pertanian atau perkebunan ya Mas, kalau perkebunan ya kalau tembakau. Jadi karena memang saat ini itu masyarakat banyak kecemasan terkait dengan musim tanam, kalau istilah di sini itu labuan akhir 2023 nanti, karena pupuk ini ya mungkin baru tren juga ya, karena saya juga mengalami hal yang dirasakan masyarakat banyak Pak, karena ada keluarga yang memang memiliki pekerjaan dari sektor pertanian, dan ini itu kemarin pupuk non subsidi ZA itu per saknya sudah 205.000 per 50 kg. Dalam sesi pertama, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kudus, Sandi Hendratmo Sopan, menekankan peran aktif masyarakat dalam mendukung pencegahan peredaran rokok ilegal. Ia menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan semua pihak untuk menghadapi tantangan ini.
Pihaknya pun mengajak bersama-sama menjaga kesehatan dan memberantas peredaran rokok ilegal demi kesejahteraan bersama. Terkait dengan tema kali ini, pihaknya mendorong agar pemanfaatan DPH-JHT dapat terrealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan yang tepat sasaran. Betul sekali Pak Bayu. Jadi memang kalau kita kembali lagi bahwa penetapan cukai itu kan dari 5 aspek. Yang pertama memang aspek kesehatan. Kalau kita ngobrol dengan tim kesehatan, sebisa mungkin cukai itu setinggi-tingginya supaya orang nggak merokok lagi, kapok lah untuk merokok, nggak beli lah gitu kan. Tetapi kalau kita buat cukai setinggi-tingginya, kita lihat juga di tenaga kerja. Yang tadi saya sampaikan tadi ada 6 juta orang yang bekerja di industri rokok. Kemudian selain tenaga kerja, industri. Selain industri, kemudian penerima negara. Karena bagaimana juga cukai ini masih masuk hitungan di penerimaan negara. Yang terakhir, aspek dari rokok ilegal. Semakin ditinggikan, semakin marginnya jauh. Jadi orang akan berupaya untuk melakukan peredaran rokok yang tanpa bayar cukai. Nah, dari 5 aspek ini perlu formulasikan yang terbaik. Kemarin kan untuk 2023 dan 2024 itu kan kenaikannya hampir rata-rata itu 10%. Nah, memang salah satunya ya memang sebagus mungkin dikembalikan kepada dikembalikan kepada pemerintah daerah, dan paling bagus ya tadi itu sebenarnya memang sepertinya untuk kompensasi kembalikan atas dampak yang mereka rasakan. Jadi paling dekat dampaknya itu selain para perokok juga para pekerja di industri, khususnya para buruh KPU. Lalu selanjutnya narasumber dari Dinas Sosial dihadirkan dari bidang pemberdayaan sosial Tri Haryuni, menjelaskan bagaimana DPH-JHT digunakan untuk program bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk daftar penerima bisa diajukan lewat pemerintah desa setempat atau dari manajemen perusahaan tembakau setempat. Setelah diusulkan akan ada verifikasi faktual untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Dari jumlah awal ada sebanyak 3.418 penerima manfaat DPH-JHT berupa bantuan langsung tunai. Namun setelah dilakukan verifikasi faktual, ada 74 yang tidak masuk kategori penerima. Menarik sekali terkait dengan DPH-JHT ini. Artinya dari Dinas Sosial pun jatuh bangun, Pak. Tahun 2022 kita dilimpahi tugas sama bagian perekonomian, ya kita sedikodawu. Terus ya mau tidak mau karena pelimpahannya waktunya sudah bulan Maret sehingga agak terlambat sedikit. Tapi meskipun begitu, alhamdulillah bisa sukses dan tidak ada masalah. Kemudian tahun 2023 ini ada sedikit terlambat, tapi hanya sedikit. Semuanya bisa terkejar karena pencairan bulan Juni, Agustus, September. Alhamdulillah sudah tahap 1 kita cairkan bulan September ini, Bapak. Nanti insya Allah untuk selanjutnya ini sudah naik lagi BNBA-nya. Akhir
akhir September bisa nanti untuk tahap keduanya, sehingga bisa clear sejumlah 1.200.000. Terima kasih Mas Bayu Nun Sewu terkait dengan tadi pertanyaan tadi. Sebenarnya ini dapat berupa BLT, bantuan langsung tunai begitu. Sehingga kenapa BLT? Ini juga kami dari Dinas Sosial tetap mengacu pada regulasi yang di atas, yaitu dari PMK, dan juga kita tindak lanjut dengan peraturan Bupati nomor 17 tahun 2023. Nah, seperti itu. Gimana untuk kriterianya? Bahwa kriterianya kita tidak terlalu sakit-sakit gitu, tidak terlalu menyulitkan, karena juga hak beliau nih Pak J, hak beliau karena ini bagi hasil dari cukai, dan beliau adalah terutama untuk petani tembakau, buruh tani tembakau, dan juga buruh pabrik rokok. Beranjak ke narasumber selanjutnya, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Tri Yulianto, menyampaikan jika hasil tembakau di wilayah Kabupaten Pati cukup menjanjikan. Namun demikian, setelah panen terjadi monopoli pembeli yang hanya dipusatkan pada satu pembeli saja, sehingga perlu adanya investor agar hasil panen tembakau di wilayah Pati yang mencakup 5 kecamatan bisa lebih optimal. Ia pun berharap ada langkah serius dari berbagai pihak supaya memberikan solusi terkait penjualan hasil tembakau ini. Dinas Pertanian Kabupaten Pati di sini juga mendapatkan alokasi kegiatan DPHJT, terutama untuk sektor perkebunan. Dalam hal ini adalah tembakau. Perlu diketahui, tanaman tembakau di sini adalah tanaman yang dikembangkan di musim tanam ketiga atau di musim kemarau. Tanaman tembakau ini relatif lama. Tanamannya ini sekitar dari budidaya sampai panen selesai itu sekitar 5-6 bulan, perlu diketahui. Untuk dari awal kita semai itu sekitar 36 atau 40 hari semai. Proses semai ini setelah itu kita pindah ke lapangan. Pindah ke lapangan di sini sampai umur 2 bulan, sekitar 8 minggu itu masih ada proses pemupukan, pengairan. Pengairannya kita bisa pengairan kocor ataupun yang digenangi langsung nanti dibuatkan got untuk pengeringan. Bapak Ibu perlu ketahui juga untuk tanaman tembakau di sini tidak seperti tanaman yang diambil itu buahnya ataupun batangnya, tapi diambil di sini ada daunnya. Daun di sini bisa ideal pada umur setelah pemindahan ke lapangan sekitar umur 2 bulan ataupun 8 minggu itu daun atas akan dipotong untuk meningkatkan kualitas daun. Setelah punggel ini tidak boleh pemupukan ataupun pengairan. Ditunggu sekitar 2 minggu, nanti bisa proses panen pertama. Berarti dari tanam sampai panen itu sekitar butuh 10 minggu atau 2 bulan setengah. Tukso gempur rokok ilegal ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Pati untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok ilegal. Semua pihak berharap bahwa dengan kerjasama yang baik antara instansi terkait,
Dana ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Pati. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.